Seorang wanita tua mengetuk pintu kamar mereka dan bilang, "Jangan lupa bayar." Selamat datang di ngapeh malam. Suara angin malam terkacang pelan, gemerisik halus dan satu bisikan sama. Di malam yang tenang, suara bisa berubah jadi bisikan, dan bayangan bisa jadi teman baru. Selamat datang di ngapeh malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Mungkin udah 1 dekade atau 1 abad. Ya lebay banget sih ya. Baru 1 bulan sih kayak aku nggak upload. Tapi tenang, aku punya banyak cerita buat kalian yang mungkin akan membuat kalian penasaran. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kali ini aku mau bawa cerita yang agak beda. Nggak beda-beda amat sih. Ini tentang hotel. Kayak pernah deh aku bawain cerita tentang hotel sebelumnya ya. Hotel ini tuh dulu cukup terkenal di daerah pegunungan. Sering jadi tempat retreat atau tempat singgah para pendaki. Tapi sekarang, BTW aku gendut banget ya. Ya ampun. Oke, lupakan itu. Tapi sekarang hotel itu nggak bisa ditemukan lagi, nggak ada di Google Maps. Bahkan warga sekitar seolah-olah tuh lupa bahwa hotel itu pernah ada. Cerita ini aku kumpulkan dari beberapa gabungan thread Twitter atau forum lama, termasuk testimoni orang-orang yang pernah nginep di hotel itu. Siap buat dengerin? Awas ya, jangan buka Google Maps setelah ini. Tokoh utama di cerita ini itu namanya Hendra, mahasiswa teknik dari Jakarta yang waktu itu ikut acara camping kampusnya di daerah pegunungan Jawa Barat. Karena cuaca buruk, panitia akhirnya mencari tempat penginapan dan salah satu warga ngasih mereka saran. Naik sedikit di belok kiri ada hotel tua. Namanya Hotel Puncak Asri. Nggak terlalu bagus, tapi lumayan lah bisa buat nginep semalam. Hendra dan temannya ini akhirnya ke sana. Dan bener, ada bangunan hotel tua di sana. 2 lantai, sepi, nggak ada pengunjung lain. Tapi resepsionisnya ramah dan membolehkan mereka untuk nginap di hotel itu. Ya, malam pertama Hendra tidur di kamar 204. Jam 2 pagi, dia kebangun nih, dengar suara ketukan dari dalam lemari. Waktu dia buka, kosong, tapi dia ngerasa ada yang duduk di kasur dia di belakang. Dan besok paginya, beberapa temannya itu cerita mimpi yang sama. Seorang wanita tua mengetuk pintu kamar mereka dan bilang, "Jangan lupa bayar. Kalau enggak, kamu enggak bisa pulang." Hotel itu aneh banget. Enggak ada wifi, enggak ada sinyal sama sekali. Bahkan enggak ada plakat nama hotel di depan bangunannya itu. Satu-satunya tanda adalah bingkai tua di lobi yang bertuliskan, "Selamat datang kembali di Puncak Asri 1987. Yang bikin makin serem, mereka ini sadar di buku tamu semua nama terakhir yang tercatat adalah pada tahun 1997. Padahal mereka nginep di situ tahun 2022. Baru banget tuh. Setelah mereka pulang ke Jakarta, Hendra penasaran nih dan cari nama hotel itu di Google Maps. Hotel Puncak Asri. Tapi nggak ada. Bahkan waktu dia buka history GPS, titik terakhir yang terdata hanya
Jalan raya hutan tanpa nama. Bisa gitu ya? Dia langsung nih hubungi temannya. Dan mereka semua ngalamin hal yang sama. Nggak ada yang bisa nemuin hotel itu lagi. Dan beberapa hari kemudian, Hendra nemuin tweet di Kaskus tahun 2013 yang isinya pernah nginep di hotel tua. Katanya dekat puncak, tapi hotel itu nggak ada di map. Waktu aku coba balik ke lokasi itu, tempatnya udah jadi kebun kosong, nggak ada bangunan sama sekali. Dan ada juga komentar akun lain, kalau kamu bisa lihat hotel itu, berarti kamu lagi diliatin. Cerita-cerita serupa banyak muncul. Nama hotelnya tuh beda-beda, tapi polanya sama. Ada yang pernah nginep, hotel itu nyaman, tapi aneh, nggak bisa ditemukan lagi. Dan semua yang pernah ke sana sering mimpi ketemu resepsionis tua yang minta dibayar. Agak kocak ya ceritanya. Tapi ini yang aku dapat dari tweet Twitter itu. Teman Hendra ini, si Bomo, akhirnya mutusin buat balik ke lokasi itu yang dulu pernah mereka lewati. Dia inget banget sama belokannya, jalan tanjakan, bahkan pelang kayu yang mereka lihat. Tapi waktu dia ke sana, yang ada hanya jalan buntu dan pepohonan. Waktu dia nanya warga, mereka bilang hotel di situ dari dulu nggak pernah ada, dek. Nggak pernah ada bangunan segede itu di sini. Setelah dari sana, Bimo ini mulai mimpi berulang. Dia duduk di lobi hotel, resepsionis tua tersenyum padanya dan bilang, "Kamu belum bayar. Kamu belum bayar. Tempat ini akan terus manggil kamu balik." Cerita ini aku kumpulkan dari beberapa sumber. Tweet horor Twitter yang sempat viral, forum Kaskus, dan grup Facebook pecinta urban legend. Testimoni pribadi dari 2 orang yang pernah nginep di hotel yang katanya serupa. Beberapa bagian udah disederhanakan agar bisa dinikmati dalam narasi utuh. Kalian bebas buat percaya atau enggak. Karena kadang tempat yang kita kunjungin itu bukan cuman sekedar bangunan. Bisa aja kita lagi masuk ke suatu tempat yang gak semua orang bisa lihat. Dan kalau kamu nginep di suatu tempat yang terlalu sepi, terlalu murah, dan terlalu sunyi, mending cek dulu deh. Apakah tempat itu benar-benar terdaftar? Atau kamu sedang memasuki dunia lain? Kalau kalian pernah ngalamin cerita kayak gini, kejadian-kejadian yang horor, menyeramkan, boleh banget buat share di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe, karena cerita selanjutnya akan lebih dalam dan lebih mengganggu dari sebelumnya. Aku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.